Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, khususnya pada bidang pengajaran untuk mata kuliah Etika Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi dalam proses pembelajaran, baik dari rekan sejawat, mahasiswa maupun institusi tempat saya mengabdi. Semoga dokumen ini dapat mencerminkan komitmen saya dalam melaksanakan kewajiban Tridharma secara profesional dan berintegritas tinggi. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Identitas dosen. Nama dosen Dr. Muhammad Idrus MPD, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Mata kuliah Etika Kewarganegaraan, semester 3, jumlah SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah AO A6 3030. 1. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Etika Kewarganegaraan merupakan mata kuliah keahlian jurusan PPKN yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan kemampuan analitis mengenai prinsip-prinsip etika dan aplikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. 1. CPL 1 mampu menunjukkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai agama, moral, hukum, dan etika. CPL 2 memiliki wawasan tentang nilai-nilai nasionalisme, perkembangan isu-isu aktual di tingkat lokal, nasional, dan global, serta memiliki jiwa kewirausahaan yang inovatif. CPL 3 mampu mengkomunikasikan informasi dan ide secara efektif melalui berbagai media kepada masyarakat sesuai dengan bidang PPKN. CPL 4 mampu melaksanakan dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis iptek dalam bidang PPKN yang menitik beratkan pada pengembangan dan penguatan karakter peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK 1, mahasiswa dapat menerapkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, kemanusiaan, moral, hukum, dan etika dalam proses pembelajaran, penyelesaian tugas akademik, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang PPKN. CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis nilai-nilai nasionalisme, kewarganegaraan, isu-isu aktual di tingkat lokal, nasional, dan global, serta konsep kewirausahaan sebagai landasan dalam pembelajaran dan pemecahan masalah di bidang PPKN. CPMK 3, mahasiswa dapat mengkomunikasikan gagasan, hasil analisis, dan solusi terhadap permasalahan di bidang PPKN secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media komunikasi dan teknologi informasi secara efektif, sistematis, dan bertanggung jawab. Kemudian CPMK 4, mahasiswa dapat merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PPKN yang mengintegrasikan iptek dengan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan abad 21. Untuk mencapai CPMK yang telah ditentukan, maka disusun beberapa sub CPMK. Adapun sub CPMK yang relevan dengan materi perkuliahan pada hari ini adalah CPMK 2, yaitu mampu menganalisis pentingnya mempelajari etika sebagai landasan dalam pembentukan karakter dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, strategi penyampaian materi. Strategi penyampaian materi melalui metode ceramah interaktif dan diselingi dengan tanya jawab untuk memastikan mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Kemudian strategi penilaian dan evaluasi. Penilaian dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparan, dan akuntabilitas. Bentuk evaluasi meliputi tugas individu dan kelompok 30%, evaluasi tengah semester 30%, evaluasi akhir semester 30%, kehadiran dan partisipasi aktif 10%. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu terdiri atas pentingnya mempelajari etika, manfaat mempelajari etika, fungsi etika dalam kehidupan, hubungan etika terhadap pembentukan karakter, etika sebagai landasan perilaku warga negara, peran etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun
referensi wajib yang digunakan, mahasiswa dapat membaca buku yang ditulis oleh Apelles, Lex Silonto, dan Theodorus Panggalila tahun 2013 dengan judul Etika Kewarganegaraan. Selain referensi wajib yang dianjurkan, mahasiswa dapat mencari referensi lain yang berkaitan dengan materi perkuliahan kita. Kemudian sebagai penutup, dengan pendekatan ilmiah, partisipasif, dan berbasis masalah, pengajaran etika kewarganegaraan diarahkan untuk membentuk lulusan yang memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya etika dan pembentukan karakter dan perilaku warga negara. Mahasiswa dibekali kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan solutif terhadap permasalahan kewarganegaraan kontemporer. Dengan demikian diharapkan mereka siap menjadi pendidik profesional, pengembang pendidikan dan karakter, peneliti, dan penggerak pemberdayaan masyarakat. Demikian pernyataan diri dosen ini saya susun sebagai bagian dari unjuk kerja dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen tahun 2026. Saya menyadari bahwa kualitas pembelajaran sangat ditentukan oleh komitmen, inovasi, dan ketekunan seorang pendidik dalam merancang serta melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna dan berdampak bagi mahasiswa. Saya berharap dokumen ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peran dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat besar dalam upaya mencetak generasi yang cerdas, profesional, dan berkarakter. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk tahapan berikutnya, silahkan menyimak video proses pembelajaran mata kuliah etika kewarganegaraan yang saya ampu sebagai bagian dari tahapan sertifikasi ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, saya lihat semuanya ini sehat. Senyum-senyum berarti kalau senyum-senyum itu pertanda lagi keadaan sehat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki pertemuan kita yang ketiga. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada pertemuan kita yang ketiga ini, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi diri kita masing-masing. Doa saya pimpin ya. Silakan doa dimulai. Selesai. Ketua kelasnya mana? Hari ini hadir semua? Ya Pak, hadir semua Pak. Ya, kalau begitu saya cek dulu ya siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke. Kalau saya panggil yang saya sebut namanya supaya angkat tangan, supaya di daftar hadirnya ini bisa saya checklist bahwa yang bersangkutan itu hadir pada perkuliahan hari ini. Yang pertama Waude Delpi. Hadir Pak. Nurdia Sarip. Hadir Pak. Oki Abdullah. Hadir Pak. Ya, baik, semuanya hadir ya. Dari 20 orang mahasiswanya semuanya hadir untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita pada minggu lalu di pertemuan kedua. Namun sebelum saya menyampaikan materi pada kuliah kita hari ini, terlebih dahulu akan saya menanyakan materi yang kita bahas pada pertemuan kedua minggu lalu. Ada yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, materi yang dipelajari minggu lalu itu adalah materi tentang etika. Jadi etika itu merupakan seperangkat nilai moral dan norma yang dilakukan oleh seseorang dalam memperlihatkan mana yang baik dan yang benar, yang salah. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada satu orang yang menyampaikan masih mengingat materi pertemuan kita pada minggu lalu. Masih ada lagi yang mengingat materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Saya Pak. Ya, Agus silakan. Jadi materi yang pekan lalu itu Pak, moral itu nilai atau perilaku baik dan buruk
yang diyakini dalam masyarakat. Sedangkan norma itu aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, Pak. Bagus ya. Jadi sudah ada 2 orang yang menyampaikan bahwa materi perkuliahan kita yang lalu alhamdulillah masih diingat sampai pertemuan kita yang ketiga hari ini. Mengapa saya sampaikan tadi atau saya tanyakan tadi materi perkuliahan kita minggu lalu? Karena yang kita bahas pada hari ini itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari atau lanjutan materi kita pada kuliah ketiga hari ini. Nah, untuk materi yang kita bahas pada hari ini yaitu berkaitan dengan pentingnya mempelajari etika. Jadi makanya tadi saya tanyakan masih ada yang ingat materi yang kita bahas 2 minggu, karena materi minggu lalu itu erat sekali kaitannya dengan materi kita pada kuliah atau pertemuan kita yang ketiga hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan keempat hari ini yaitu pentingnya mempelajari etika. Adapun tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada perkuliahan hari ini, jadi setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan etika kewarganegaraan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya mempelajari etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, mahasiswa itu mampu menganalisis manfaat dan fungsi etika dalam pembentukan karakter warga negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu dapat mengidentifikasi nilai-nilai etika yang mendukung perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis berbagai kasus pelanggaran etika dalam kehidupan kewarganegaraan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kelima itu menunjukkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang dapat kita capai setelah kita mengikuti mata kuliah etika kewarganegaraan. Selanjutnya, manfaat yang bisa kita peroleh dari kuliah kita pada hari ini yaitu mahasiswa dapat mengetahui pentingnya mempelajari etika sebagai landasan dalam pembentukan karakter dan perilaku warga negara yang bertanggung jawab. Nah, ini manfaatnya setelah kita mempelajari materi kuliah pada hari ini. Selanjutnya kita akan bahas materi kita yang pertama sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi. Yang pertama itu adalah pentingnya mempelajari etika. Nah, kalau kita lihat ya dari slide yang saya tampilkan ini, ada beberapa pentingnya kita mempelajari etika. Yang pertama itu menjadi pedoman dalam bertindak. Kemudian etika itu membentuk karakter yang baik. Kemudian yang ketiga itu menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, yang selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan profesionalisme, yang keenam itu mencegah perilaku menyimpang, dan yang ketujuh memperkuat kehidupan demokrasi. Nah, inilah pentingnya ketika kita mempelajari etika. Ya. Ada yang mau ditanyakan dari materi yang saya sampaikan? Silakan. Saya, Pak. Ya, sebut namanya siapa? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oki Abdullah. Pertanyaan saya itu terkait dengan mengapa seseorang mahasiswa perlu memiliki pemahaman tentang etika, Pak. Bagus. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, pertanyaannya sangat bagus. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Oki Abdullah? Saya, Pak. Ya, silakan. Seorang mahasiswa perlu memiliki pemahaman tentang etika karena mahasiswa merupakan insan akademis yang tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter dan integritas yang baik. Baik, jawaban yang disampaikan temannya tadi sangat bagus. Ada lagi yang mau menambahkan atau menyempurnakan jawaban temannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari teman saya.
di mana pemahaman etika menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara bertanggung jawab, jujur, adil, serta menghormati hak orang lain. Selain itu, etika membantu mahasiswa menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai akademik seperti plagiarisme, kecurangan dalam ujian, penyalahgunaan teknologi, dan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, dengan memahami etika, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang berkarakter, profesional, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya, bagus ya. Jawabannya sudah bagus. Tadi ada yang pertama menjawab, kemudian yang kedua menjawab pertanyaan menyempurnakan, dan betul apa yang dijawab tadi oleh yang pertama dan yang kedua, bahwa sebenarnya etika itu penting bagi mahasiswa sebagai panduan kita di dalam bertindak dan berperilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan materi kita di tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu manfaat mempelajari etika. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari etika. Yang pertama, manfaatnya bagi individu, meningkatkan kualitas moral. Jadi itu yang dapat kita peroleh. Kemudian yang kedua, apabila kita belajar etika, maka itu dapat membangun integritas. Kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan rasa tanggung jawab. Itu manfaatnya bagi individu. Selain itu ada juga manfaatnya bagi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, menciptakan ketertiban, mengurangi konflik sosial, meningkatkan kepercayaan antar masyarakat. Itu tadi manfaatnya bagi individu, manfaatnya bagi masyarakat, kemudian ada juga manfaatnya bagi negara. Nah, coba kita lihat manfaatnya bagi negara. Yang pertama itu memperkuat demokrasi, yang kedua mendukung penegakan hukum, yang ketiga mengurangi praktik korupsi, dan yang terakhir itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini manfaat ketika kita mempelajari etika. Ya. Selanjutnya dari materi kedua yang saya sampaikan ini, apa ada yang ditanyakan atau kurang dipahami? Silahkan. Saya, Pak. Ya, sebut nama. Baik, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza. Di sini saya ingin bertanya tentang materi tentang manfaat mempelajari etika, di mana pertanyaan saya, bagaimana etika dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat, Pak? Pertanyaan yang disampaikan tadi sangat bagus. Sebelum Bapak menanggapi apa yang ditanyakan oleh temannya tadi, saya persilakan ada yang mau menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Aziza. Jadi, etika itu membantu seseorang mengambil keputusan yang tepat dengan memberikan prinsip-prinsip moral sebagai dasar dalam mempertimbangkan setiap pilihan tindakan sebelum memutuskan sesuatu. Jadi, seseorang dapat menilai apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, dan penghormatan terhadap orang lain. Baik, jawaban yang disampaikan temannya tadi sudah bagus, tetapi masih perlu kita sempurnakan. Silakan, siapa yang mau menyempurnakan jawaban temannya tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyempurnakan jawaban dari teman saya. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memperlihatkan kepentingan bersama serta dampaknya bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, etika menjadi pedoman untuk memilih tindakan yang benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagus, ya, pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan bagus. Namun saya akan menanggapi sedikit, ya, apa yang ditanyakan tadi sangat tepat sekali, bahwa sebenarnya etika itu sebagai landasan kita dalam berperilaku dan bertindak sebagai warga negara. Tanpa etika, maka bisa dipastikan tindakan kita itu tidak bisa kita
kontrol apakah itu adalah perbuatan yang baik ataukah itu perbuatan yang tidak baik. Maka disitulah pentingnya kita harus belajar etika. Ya, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan simpulkan materi perkuliahan kita pada hari ini. Ya, jadi apa yang kita pelajari tadi dapat kita simpulkan bahwa etika itu merupakan landasan moral yang mengarahkan manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak secara bertanggung jawab. Kemudian kesimpulan kita yang kedua adalah mempelajari etika penting untuk membentuk karakter yang berintegritas, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan moral, menciptakan kehidupan yang harmonis. Kemudian yang ketiga, dalam konteks Indonesia, etika itu harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, inilah tadi kesimpulan dari materi perkuliahan kita. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup materi perkuliahan kita, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa sebagai bentuk evaluasi saya apakah mahasiswa mempelajari materi yang dipelajari tadi dipahami atau tidak. Ya, silakan, ini sudah ada pertanyaannya di dalam, dijawab ya. Kemudian setelah itu dikembalikan. Ya, silakan, saya kasih waktu 1 menit. Sudah selesai? Sudah, Pak. Silakan diserahkan kembali. Nanti saya baca di rumah. Mudah-mudahan apa yang dijawab tadi sudah bagus. Tetapi kalau saya lihat apa yang dijawab, pertanyaan yang saya berikan tadi semuanya bagus. Ya, itu artinya bahwa Anda memahami materi yang kita pelajari hari ini. Ya. Selanjutnya, sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, ada tugas individu, ini tugas tambahan. Ya, tugas tambahan ini akan dikumpul minggu depan pada pertemuan kita yang keempat. Jadi model tugasnya itu mahasiswa akan melakukan studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Nanti tugas ini saya kirimkan kepada ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya itu dibagikan kepada teman-temannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ya, dijawab dengan baik, ditulis di kertas yang bagus, diperbaiki tulisannya supaya tulisannya itu bisa saya baca. Nah, kita kumpulnya nanti minggu depan. Siapa yang tepat mengumpul berarti nilainya bagus, kalau terlambat mengumpul nilainya juga kurang bagus. Ya, itu tadi tugas individunya dikerjakan dengan baik. Ya, demikian ya perkuliahan kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah etika kewarganegaraan yang dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.